Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, solih-solihah. Kaifa halukum? Khair, solih-solihah yang dirahmati Allah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan juga kebaikan di hari-hari yang kita jalani hari ini dan juga seterusnya ya. Amin ya robbal alamin. Khair, soleh-solihah, anak-anakku kelas 6 semuanya. Alhamdulillah hari ini Ustazah masih bisa menyampaikan materi pembelajaran akidah Islam kelas 6 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, untuk pembelajaran hari ini insya Allah Ustazah akan menyampaikan pembelajaran kedua atau bab kedua, yaitu tentang konsekuensi iman. Nah, konsekuensi iman ini nanti yang akan dipelajari materinya yang pertama, kewajiban taat syariat, yaitu penjelasan surah Al-Baqarah ayat 208, macam-macam hukum syara atau hukum perbuatan dan juga hukum benda, kewajiban mentaati aturan Allah yang di dalamnya ada materi pola pikir Islami dan juga pola sikap Islami. Nah, insya Allah yang hari ini akan kita pelajari yaitu kewajiban taat syariat, yaitu penjelasan surah Al-Baqarah ayat 208 dan juga macam-macam hukum syara tentang hukum perbuatan. Nah, untuk selebihnya insya Allah akan saya sampaikan di minggu berikutnya. Khair, solih-solihah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini Allah berikan kemudahan dan juga kita semua diberikan pemahaman dan tambahan ilmu yang bermanfaat. Mari kita angkat tangannya dan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Amin ya robbal alamin. Khair, solih-solihah, di bab konsekuensi iman ini, nah kita nanti akan mempelajari ya, tadi sudah Ustazah sampaikan, tadi nanti kita akan mempelajari tentang penjelasan dalil surah Al-Baqarah ayat 208 salah satunya, dan juga tentang hukum syara untuk hari ini. Nah, sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 3 tentang Islam atau agama Islam ya, yang artinya pada hari ini kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu agama bagimu. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Jadi dari Quran surah Al-Maidah ayat 3 itu kita bisa mengetahui bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Nah, memeluk Islam dan beriman kepada Allah adalah jalan keselamatan dunia dan akhirat. Jadi sesungguhnya seorang muslim yang selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah disebut sebagai muslim yang bertakwa. Nah, Allah akan memberikan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, iman pada Allah memiliki konsekuensi atau tanggung jawab yang harus dilakukan. Jadi, setiap muslim yang sudah baligh atau tertaklifi atau terbebani hukum Islam, artinya dalam kehidupan seorang muslim harus melaksanakan hukum Allah. Nah, karena di akhirat kelak Allah akan menghisab atau menghitung amal manusia sehingga dapat ditentukan apakah manusia itu layak mendapat surga atau tidak. Nah, oleh karena itu orang muslim harus taat kepada hukum Islam. Nah, itulah konsekuensi keimanan atau iman ya. Khair, solih-solihah, selanjutnya
hukum kewajiban taat pada hukum syara. Nah, hukum syara adalah seruan Allah atau aturan Allah tentang perbuatan hamba. Nah, hukum syara maknanya ialah aturan-aturan Allah yang mengatur kehidupan manusia. Nah, aturan yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian ditulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Jadi, setiap Muslim harus melaksanakan seluruh perintah dan larangan Allah. Tidak boleh memilih-milih hukum sekehendak hati. Misalnya, jika manusia itu mau sholat, tapi dia tidak mau menutup aurat. Nah, perilaku tersebut menunjukkan dia melaksanakan suatu hukum Islam, tetapi meninggalkan hukum Islam yang lain. Nah, khair, solih-solihah. Jadi, seruan untuk melaksanakan hukum atau semua hukum Islam terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, dari ayat tersebut atau dari surah Al-Baqarah ayat 208 dapat kita ambil pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, dari kalimat hai orang-orang yang beriman. Maknanya adalah penjelas bahwa ayat ini menyeru kepada orang-orang yang beriman pada Allah untuk meninggalkan kekufuran, ya. Sekali lagi, dari kalimat hai orang-orang yang beriman, maknanya adalah penjelas bahwa ayat ini menyeru kepada orang-orang yang beriman pada Allah untuk meninggalkan kekufuran. Nah, yang kedua, kalimat masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, maknanya adalah seruan bahwa harus melaksanakan hukum-hukum Islam seluruhnya sesuai Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Jadi intinya kita sebagai orang yang beriman harus melaksanakan hukum-hukum Islam secara keseluruhan sesuai Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Nah, yang ketiga, dari kalimat janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Nah, maknanya adalah larangan Allah agar orang beriman jangan mengikuti ajakan setan yang selalu menggoda manusia. Dan untuk apa? Melanggar perintah Allah, ya. Jadi ini sudah jelas bahwa Allah mengisyaratkan kepada orang beriman, yaitu larangan agar orang yang beriman jangan mengikuti ajakan setan yang selalu menggoda manusia untuk melanggar perintah Allah. Nah, di kalimat keempat ada kalimat sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, kalimat ini menunjukkan maknanya bahwasanya peringatan dari Allah bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, ternyata solih-solihah yang dirahmati Allah, Allah juga mengabarkan hal yang sama dalam surah Al-Fatir ayat 6. Nah, yang artinya sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanyalah mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, ternyata Allah juga mengabarkan bahwasanya di surah Al-Fatir ayat 6 memberikan juga gambaran atau penjelasan bahwasanya setan itu adalah musuh yang nyata bagi orang yang beriman, ya. Untuk apa? Supaya kita digoda dan kita menjadi golongan mereka untuk menjadi penghuni api neraka. Nauzubillahi min zalik. Nah, solih-solihah yang dirahmati Allah, jadi kesimpulannya adalah bahwasanya Allah memerintahkan orang beriman untuk melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah juga memperingatkan orang yang beriman jangan mengikuti langkah-langkah setan yang selalu menggoda manusia.
karena setan adalah musuh bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu ya kesimpulan dari surah Al-Baqarah ayat 208 dan juga surah Al-Fatir ayat 6. Nah, soleh-solehah, nanti silahkan dibaca kembali bukunya karena ini semua ada juga di buku ya. Kalau kelas 6 mungkin bisa melihat di video atau audio pembelajaran ustazah diulang kembali ya. Oke, khair. Selanjutnya, soleh-solehah. Nah, kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu tentang macam-macam hukum syara'. Nah, macam-macam hukum syara' ini ada dua. Yang pertama, hukum perbuatan. Nah, nanti yang kedua hukum benda. Yang hari ini akan ustazah bahas yaitu tentang hukum perbuatan. Pada saat melakukan sebuah perbuatan, harusnya seorang muslim itu terikat dengan hukum Islam. Jadi hukum perbuatan di dalam Islam itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu wajib. Nah, perbuatan yang hukumnya wajib adalah perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Contohnya seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan juga menutup aurat. Jadi sebagai seorang muslim, jika kita meninggalkan perbuatan yang seperti contoh tadi, maka kita akan mendapat dosa karena hukumnya wajib ya. Nah, yang kedua, hukum perbuatan yang kedua yaitu sunnah. Jadi perbuatan yang hukumnya sunnah adalah perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak apa-apa. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti puasa sunnah Senin Kamis, sholat tahajud, sholat duha. Nah, itu beberapa contoh perbuatan sunnah. Jadi jika anak-anakku solih-solihah semuanya melaksanakan atau mengerjakan perbuatan sunnah seperti pada contoh tadi, maka kita akan mendapatkan tambahan pahala. Tapi jika tidak mengerjakan tidak apa-apa. Namun sebaiknya kita semua memperbanyak amalan-amalan sunnah supaya menambah amal perbuatan baik kita untuk tabungan kita di akhirat kelak. Oke, khair, solih-solihah. Hukum perbuatan yang ketiga atau yang selanjutnya adalah makruh ya. Jadi perbuatan yang hukumnya makruh adalah perbuatan yang jika dikerjakan tidak apa-apa, tapi jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Sekali lagi, hukum perbuatan makruh adalah perbuatan yang jika dikerjakan tidak apa-apa, tetapi jika kita tinggalkan akan mendapat pahala. Seperti apa contohnya? Seperti merokok, memakan pete atau jengkol. Mengapa merokok, memakan pete dan jengkol itu makruh? Karena merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Jadi kalau kita meninggalkan perbuatan tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala karena tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Kayak khair, selanjutnya hukum perbuatan selanjutnya yaitu mubah atau boleh. Nah, perbuatan yang hukumnya mubah adalah perbuatan yang jika dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapat pahala atau dosa. Contohnya seperti apa? Berwisata atau bermain. Jadi ketika kita berwisata atau bermain, itu hukumnya boleh. Jadi dikerjakan ya tidak apa-apa, tidak dikerjakan juga tidak mendapat dosa. Nah, selanjutnya hukum perbuatan yang terakhir yaitu haram. Nah, khair, solih-solihah. Perbuatan yang hukumnya haram adalah perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapat dosa. Contohnya seperti apa? Mencuri, memakan daging babi, mengolok-olok saudara muslim, dan juga menghina Rasulullah. Sebenarnya masih banyak perbuatan yang hukumnya haram. Nah, ini ustazah hanya berikan beberapa contoh saja ya. Nah, jadi jika kalian mengerjakan perbuatan seperti yang pada contoh, maka kalian akan mendapat dosa ya, karena hukumnya haram. Oke, khair, solih-solihah.
dalam kehidupan sehari-hari kita harus melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Nah, alangkah lebih baiknya memperbanyak perbuatan sunnah daripada yang mubah. Supaya apa? Supaya menjadi tambahan amal solih kita untuk bekal kita nanti di akhirat kelak. Nah, khair, solih-solihah. Untuk hari ini itu saja yang bisa Ustazah sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, silahkan kalian nanti baca kembali bukunya. Afwan, untuk kelas 6 mungkin dengarkan kembali audio pembelajaran yang Ustazah sampaikan supaya nanti ketika Ustazah memberikan latihan atau ulangan, latihan-latihan soal, kalian bisa menjawab ya. Jadi diputar kembali audio pembelajarannya, disimak kembali dengan baik dan benar. Nah, kalau bisa untuk kelas 6 silahkan ditulis materinya ya yang Ustazah sampaikan, dibuat di rangkuman di buku akidah supaya nanti ketika belajar tidak hanya mendengarkan tapi juga kalian bisa membaca pembelajaran yang Ustazah sampaikan. Baik, solih-solihah, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf bila Ustazah ada kesalahan dalam menyampaikan materi hari ini. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya virus corona ini Allah hilangkan dari muka bumi ini ya, agar kita bisa berkumpul, bersilaturahmi kembali, kalian juga bisa bersekolah, ke sekolah, bertemu teman-teman, bertemu guru-guru ya. Kita selalu berdoa, jangan lupa selalu bersabar kepada Allah, karena insya Allah segala bentuk ujian yang Allah berikan, Allah akan memberikan hikmah kebaikan kepada kita ya. Kayak khair, syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.